Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Najwa Zahra Nanda Putri dari kelas 11 MIPA 4, absen 23. Muhammad Hatta. Dr. Andes Muhammad Hatta adalah seorang tokoh perjuangan kemerdekaan Indonesia, pahlawan nasional, negarawan, dan ekonom Indonesia yang menjabat sebagai Wakil Presiden Indonesia pertama. Muhammad Hatta lahir di Bukit Tinggi pada 12 Agustus 1902 dengan nama lengkap Muhammad Attar. Adapun ayah dari Muhammad Hatta adalah Muhammad Jamil, seorang keturunan ulama Naqsyabandiyah di Payakumbuh, Sumatera Barat. Sementara ibunya adalah Siti Soleha, keturunan pedagang di Bukit Tinggi, Sumatera Barat. Sejak kecil, Muhammad Hatta telah dididik dan dibesarkan dalam lingkungan keluarga yang taat melaksanakan agama Islam. Sebab kakeknya Abdurrahman Batu Hampar merupakan seorang ulama besar. Ketika Muhammad Hatta berusia 11 tahun, ia menempuh pendidikan dasar di sekolah Melayu pada 1913. Ia menamatkan sekolah dasar pada 1916. Setelah itu, Muhammad Hatta melanjutkan pendidikan ke Europaschalager School di Padang. Pada 1915, ketika berusia 13 tahun, Muhammad Hatta sebenarnya lulus ujian untuk masuk ke Hogerberger School yang setara SMA di Jakarta. Namun, ibunya menginginkan Muhammad Hatta tetap berada di Padang karena usianya yang masih sangat muda. Akhirnya, Muhammad Hatta melanjutkan pendidikan ke Mer Oudgeberg-Lager Onderwijs atau MULO di Padang hingga lulus pada 1919. Setelah itu, Muhammad Hatta melanjutkan pendidikan ke HBS hingga lulus dengan hasil yang sangat baik pada 1921. Muhammad Hatta kemudian melanjutkan pendidikannya ke Rotterdam, Belanda untuk mempelajari ilmu ekonomi di Nederland Handelschool yang saat ini menjadi Erasmus University. Sejak bersekolah di Padang, Muhammad Hatta sudah aktif berorganisasi. Ia tercatat pernah menjabat sebagai bendahara organisasi Jong Sumartanen Bond cabang Padang. Ketika pindah ke Jakarta, Muhammad Hatta aktif di Jong Sumartanen Bond pusat dengan menjabat bendahara. Sementara itu, ketika berada di Belanda, Muhammad Hatta bergabung dalam Perhimpunan Hindia atau Indische Vereniging pada 1922. Saat itu, Hatta menjabat sebagai bendahara. Pada awalnya, Indische Vereniging yang berdiri pada 1908 merupakan ajang pertemuan pelajar asal Indonesia di Belanda. Namun, seiring perkembangan dan kesadaran dan rasa nasionalisme para mahasiswa asal Indonesia, organisasi tersebut berubah menjadi gerakan politik. Hal itu disebabkan kedatangan 3 tokoh Indische Partij, yakni Suhardi Suryaningrat atau Ki Hajar Dewantoro, Douwes Dekker, dan Cipto Mangunkusumo pada 1913. Sejak saat itu, pemikiran Muhammad Hatta semakin berkembang karena kebiasaannya menghadiri ceramah politik. Adapun tokoh politik yang menjadi idola Muhammad Hatta adalah Abdul Muiz. Pada 1927, Muhammad Hatta bergabung ke dalam organisasi atau Liga Menentang Kolonialisme di Belanda. Di sana, Hatta bertemu dan bersahabat dengan seorang nasionalis asal India, yaitu Jawaharlal Nehru. Aktivitas Hatta di dalam organisasi tersebut menyebabkan ia ditangkap dan dipenjara oleh pemerintah Belanda. Ia berhasil bebas setelah menyampaikan pidato pembelaannya yang dikenal dengan judul Indonesia Free. Muhammad Hatta kembali ke Indonesia pada 1932. Begitu sampai di tanah air, Hatta kemudian bergabung dengan organisasi Klub Pendidikan Nasional Indonesia. Organisasi tersebut bertujuan untuk meningkatkan kesadaran politik rakyat Indonesia melalui berbagai pelatihan. Namun, Hatta ditangkap Belanda akibat aktivitasnya di organisasi Klub Pendidikan Nasional Indonesia. Muhammad Hatta ditangkap bersama Sultan Syahrir pada Februari 1934. Ia kemudian diasingkan ke Bovendigul, Irian Barat dan dipindahkan ke Banda Neira di Maluku selama 6 tahun. Selain itu, Muhammad Hatta juga pernah dipenjara di Sukabumi pada 1942 dan bebas pada 9 Maret 1942.
Setelah Belanda menyerah dan Jepang menguasai Indonesia, Muhammad Hatta bersama Soekarno, Ki Hajar Dewantoro, dan Kiai Haji Muhammad Mansur menjadi pimpinan Pusat Tenaga Rakyat atau Putra. Menjelang kemerdekaan Indonesia, Muhammad Hatta dipilih menjadi Wakil Ketua Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia atau PPKI pada 7 Agustus 1945. Segala pemikiran dan gagasan Hatta dicurahkan untuk mengupayakan kemerdekaan Indonesia. Hingga akhirnya pada 17 Agustus 1945, Muhammad Hatta mendampingi Soekarno memproklamasikan kemerdekaan Indonesia. Setelah proklamasi kemerdekaan Indonesia, Muhammad Hatta terpilih menjadi Wakil Presiden pertama Republik Indonesia dengan mendampingi Soekarno yang menjadi presiden. Muhammad Hatta terpilih menjadi Wakil Presiden melalui sidang PPKI yang digelar di Jakarta pada 18 Agustus 1945. Selain menjadi Wakil Presiden, Muhammad Hatta juga sempat merangkap sebagai Perdana Menteri dan Menteri Pertahanan sejak Januari 1948 hingga Desember 1949. Hatta juga pernah merangkap sebagai Menteri Luar Negeri dalam Kabinet Republik Indonesia Serikat (RIS) sejak Desember 1949 sampai Agustus 1950. Pada akhirnya Muhammad Hatta mundur dari kursi Wakil Presiden pada 1 Desember 1956 setelah 11 tahun menjabat. Hatta menikah dengan Rahim Rahmi pada tanggal 18 November 1945 di Desa Megamendung, Bogor, Jawa Barat. Pasangan tersebut dikaruniai 3 orang putri, yakni Mutia, Gemala, dan Halida. Muhammad Hatta mundur dari jabatan sebagai Wakil Presiden Indonesia karena perbedaan pandangan politik dengan Soekarno. Setelah itu, Hatta lebih sering berada di balik layar dalam kehidupan politik Indonesia. Ia menerbitkan buku yang berjudul Demokrasi Kita untuk mengkritik kebijakan politik Soekarno karena dianggap telah melenceng dari dasar-dasar demokrasi. Muhammad Hatta berada di balik layar dunia politik Indonesia hingga akhir hayatnya. Ia meninggal pada 14 Maret 1980 di Rumah Sakit Cipto Mangunkusumo. Pada 23 Oktober 1986, Muhammad Hatta diberi gelar pahlawan proklamator bersama dengan Soekarno melalui keputusan Presiden nomor 81/TK/1986. Nilai luhur yang perlu kita terapkan dari kisah Muhammad Hatta adalah jiwa solidaritas dan kesetiakawanan, pro patria dan primus patrialis, jiwa toleransi, jiwa tanpa pamrih dan tanggung jawab, dan jiwa kesatria. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.